Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku, saya yang sudah berjuang menunggu kamu di sini. Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Astli Wong Straken. Nah, teman-teman, kali ini Windu bakal ngajak share ke teman-teman semua bagaimana caranya naik bis di Hong Kong. Nah, bagaimana sih kita bisa mengerti tujuan itu pakai naik bis apa, gimana cara membayarnya, terus sopan santun di dalam kita naik bis itu bagaimana. Nah, Windu bakal bahas semuanya di dalam video ini, jadi stay tune terus ya teman-teman. Nah, Windu sekarang sudah ada di terminal bis ya teman-teman. Ini adalah bagian bagaimana kita caranya untuk naik bis. Nah, tujuan Windu ini dari Gold Coast ya, termasuk Tuen Mun, mau ke Wan Chai. Nah, Windu naik bis nomor 962B itu dengan harga $20 ya. Di sini banyak banget beberapa stasiun terminal, kita bakal kunjungi semuanya karena dari Gold Coast ke Wan Chai itu memakan hampir ada 8-9 stasiun terminal ya teman-teman. Jadi ya kalau $20 standar deh, seperti ya nggak mahal banget ya nggak murah banget, tapi pas banget. Nah, kita bakal tujuan ke ini, Fleming Road, Hennessy Road, atau Wan Chai MTR ya, Hong Kong CEC. Dari Tuen Mun kita ini dari Golden Big Castle Peak ya. Terus kita bakal ngelewatin semuanya, stasiun-stasiun banyak banget di sini terminalnya ya, sampai kita ke Fleming Road, Hennessy Road, Hong Kong CEC atau Wan Chai MTR ya teman-teman. Nah loh, lagi kanker ya. Enggak dah. Tadi kita udah lihat kalau biaya untuk naik bis ada $20 ya, karena Windu Patadongnya itu isinya limited ya, sedikit kurang. Jadi Windu pakai cash yaitu $20. Nah, perlu ditahu teman-teman kalau pakai bis itu kita harus pakai cash dan bener-bener uangnya itu pas, karena nanti langsung dimasukin ke lubang pembayaran ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya 20 pembayaran kok, punyanya 50 nggak punya 20 ya, 50 itu masuk nanti nggak ada bakal kembaliannya gitu. Jadi teman-teman harus ngerti di sini kita harus pakai cash atau kita pakai octopus langsung tut ya. Kalau pakai cash memang betul-betul harus
pakai pas duitnya gitu. Nah, itu teman-teman, bisnya sudah datang ya. 962B. Let's go. Kita bakal naik dan kita kasih masukin uangnya. Nah, Windu bakal ambil tempat di atas ya teman-teman, biar view-nya itu kelihatan bagus banget. Yeah. Bentar-bentar. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk bis tingkat di Hong Kong bagian atas. Bis ini dalam bahasa Kantonis yaitu disebut dengan pasi ya. Bis gede itu pasi, beda dengan bis kecil nanti beda lagi. Dalam bahasa Kantonis. Nah, pasi ini terdiri dari banyak tempat duduk ya teman-teman. Kalau di atas ini kisaran hampir 1, 2, 3, 4, 5 40-an ada ya. Ngaco loh. Ya banyak deh gitu. Terus ada di bawah juga. Terus kalau nggak muat itu biasanya kita bakal berdiri. Nah, kalau kita berdiri itu di atas tidak boleh ya teman-teman, harus di bawah karena sangat berbahaya and dangerous banget. Kalau sampai teman-teman nggak tahu, terus kok udah naik ke atas, kok nggak ada tempat duduknya, terus kita berdiri, otomatis kita bakal dikasih peringatan oleh supirnya untuk turun ke bawah dan berdirinya di bawah gitu ya teman-teman. Karena bis ini baru beberapa terminal stasiun bis ya, karena dari Cilok Fayun, jadi masih sedikit banget penumpang. Nanti bakalan penuh ketika kita sudah menuju stasiun-stasiun yang lainnya, bakal penuh banget ya teman-teman. Dan ini adalah tombol pemencet stop ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu tujuan kita itu kemana. Kalau kita sudah tahu tujuan namanya, paling tidak kita tahu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa, karena nanti ada 3 bahasa ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Kantonis, dan ada juga bahasa Mandarin atau orang Cina itu. Jadi paling tidak kita tahu tujuan kita dalam bahasa Inggris. Ketika kita sudah mengetahui, sudah ada peringatan di sini turun next station gitu, kita bakal pencet terlebih dahulu gitu ya teman. Nah, transportasi di Hong Kong itu banyak banget. 1 ada bis gede, 2 ada bis kecil, 3 ada MTR, 4 ada tank-tank, 5 ada taksi. Nah, macam-macam banyak banget ya. Tergantung kita teman-teman, kita tujuannya kemana, ambil praktis dan simpelnya gimana, terus pikirin juga yang ekonomis dan pastinya. Itu mah satu hal yang lebih penting, ekonomis. Wah, versinya Windu. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Tips paling manjur ketika kita berpergian jauh naik bis, memakan waktu hampir setengah jam atau 1 jam, kita selingin tidur dulu, atau kita dengerin YouTube musik, atau kita telepon sama keluarga atau teman-teman sanak saudara semuanya. Pastinya waktu yang lama itu tidak akan merasa lama, tapi
terasa cepat gitu ya. Atau bisa juga teman-teman melihat pemandangan indahnya Hong Kong dari atas bis. Nah, bisa disaksikan di videonya Windu sebelum ini ya teman-teman. Cek kedok. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru naik bis ya, cara pertama kita bakal cari dulu tujuan kita itu kemana. Kita cari bis yang benar dengan tujuan kita. Kita siapkan patatong oktopus yang ada isinya, atau kita siapkan uang cash sesuai dengan minimal yang ada. Terus kita ancang-ancang untuk memencet tombol stop ketika kita sudah hampir sampai tujuannya. Ingat ya teman-teman, beberapa itu harus diingat ya. Itu untuk kita menaik bis gede. Karena berbeda transportasi pasti akan berbeda dengan ketentuan-ketentuan bagaimana cara yang ada untuk kita naik transportasi tersebut ya teman-teman. Dari minibus, dari bis gede, dari MTR, kereta, dari tank-tank dan lain-lain itu pasti berbeda. Satu jam kemudian. Nah teman-teman, setelah hampir sampai di tujuan, kita tekan tombol stop ya. Tuh tempatnya kita bisa lihat di atas itu. Kalau kita sudah tekan tombol stop bakal berwarna merah ya teman-teman. Nah, Windu sudah sampai tujuan. Terima kasih teman-teman sudah melihat tutorial naik bis ya. Tim Yong Tap Pasi Hai Hong Kong.咁咧，多謝你哋啊，睇我度片，唔記得訂閱我哋頻道，同埋 share 俾大家朋友。再見多。Next my video. Thank you. Semoga bermanfaat. Apabila Windu ada salah kata, Windu mohon maaf. Sekian dari Windu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.